pagi. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik Pak. Sehat? Sehat. Bagus, perhatikan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan tepuk semangat dulu agar lebih semangat. Ya Pak. Oke, silakan berdiri. Ayo Kumang, silakan berdiri. Siap Pak. Oke, pasti adik-adik sudah tahu kan tepuk semangat? Belum Pak. Pak bisa kasih contoh? Oke, contohnya begini. Semangat. 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 Oke. Kita mulai kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mantap. Iya Pak. Semuanya hadir? Hadir Pak. Ya, Pak absen dulu ya. Ya. Yang ke belakang, Hadir Pak. kalian yang Kurniawan. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan belajar mengajar kita diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, saya minta bantuan kepada Adik Kobi untuk memimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengharapkan dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alangkah baiknya kita memperhatikan dulu sekitar kita agar kelas yang kita gunakan hari ini dapat memiliki suasana yang lebih bagus. Tolong teman adik Pak Bambang perhatikan sampah kita dari kursi dulu. Tidak ada Pak. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Tidak tahu Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan ice breaking saja untuk mencarikan suasana agar pembelajaran kita hari ini tidak terlalu kaku. Permainannya itu singkat saja. Saya akan menyebutkan ciri-ciri. Adik-adik tinggal menebak sumber daya alam apa yang saya maksud. Oke, pertanyaan pertama. Ciri yang pertama, berwarna biru, bisa diminum dan sangat penting untuk kehidupan. Saya Pak. Oke, Obi. Air. Betul sekali. Terima kasih. Sekali lagi. Ciri yang kedua, keras, bisa dipakai untuk bangunan dan berasal dari bumi. Siapa? Batu. Betul sekali. Terima kasih. Terakhir. Cirinya hijau, menghasilkan oksigen dan tempat tinggal hewan. Pohon Pak. Betul sekali Obi. Ya, ternyata anak-anak sudah mempunyai pemahaman yang singkat tentang sumber daya alam. Jadi berkaitan dengan sumber daya alam, teman-teman sudah melihat bagaimana bentuk dari sumber daya alam? Apakah teman-teman pernah melihat bagaimana bentuk sumber daya alam? Jadi Pak. perhatikan dari objek-objek yang saya tampilkan di laptop ini. Kurang jelas kan? Jelas. Ayo Saya dekat tidak sedikit mengerti. Pak. Ada dekat kok Pak. Oke. Bisa Pak. Mohon maaf. Ya, ini dia. Oh Ya iya. Pak. Jadi ini adalah contoh dari sumber daya alam. Adik-adik tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya yang dihasilkan oleh alam Pak. Ya, betul. Jadi untuk lebih tepatnya sumber daya alam atau yang dapat disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang kita jumpai di alam yang nanti berfungsi untuk kita gunakan membantu segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya matahari, tumbuhan, air, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena sumber daya alam ini itu membantu segala sesuatu aktivitas manusia. Jika tidak ada sumber daya alam, otomatis
segala kegiatan dari manusia itu bisa terhambat dikarenakan manusia itu juga membutuhkan sumber daya alam. Sumber daya alam ini juga memiliki jenis-jenisnya. Sumber daya alam bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Yang pertama berdasarkan sifat. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang bisa bereproduksi atau beregenerasi, atau lebih singkatnya itu dia bisa memulihkan dirinya sendiri. Contohnya itu seperti hewan, tumbuhan, air, angin, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu dia itu kebalikan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yaitu lebih ke tidak bisa beregenerasi atau tidak bisa memulihkan dirinya sendiri. Contohnya itu seperti gas, minyak bumi, dan tanah atau bahan tambang. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak bisa habis. Ini seperti matahari, angin, habis itu energi laut, air dalam siklus hidrologi. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan potensi. Jadi, sumber daya alam berdasarkan potensi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi ini sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya itu kayu, serat kapas, batuan-batuan alam, dan emas. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya batu bara tadi, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya yang bersifat energi. Yang ketiga, sumber daya alam ruang. Jadi sumber daya alam ruang ini dimanfaatkan sebagai ruang atau tempat hidup, contohnya tanah dan angkasa. Yang terakhir, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ini juga dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya non hayati dan sumber daya hayati atau biotik. Sumber daya hayati ini adalah sumber daya alam yang dapat disebut juga dengan sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, contohnya tambang, tanah, air, dan angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya ini adalah sumber daya yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Jadi dari ketiga jenis-jenis sumber daya ini, ketiganya itu saling berkesinambungan dan memiliki fungsinya dan perannya masing-masing dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Materi yang berikutnya adalah pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Ada yang tahu mengapa penting mengelola sumber daya alam? Saya, Pak. Ya, Obi. Supaya manusia bisa makan. Ya, betul. Namun seperti yang kita tahu sekarang itu akibat dari perkembangan teknologi dan industri, banyak manusia yang kurang memahami betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam, yang dimana kita bisa lihat hutan-hutan sudah gundul, terjadinya eksploitasi batu bara, minyak bumi, sehingga sumber daya alam di bumi itu berkurang. Banyak orang yang masih belum memahami kalau sumber daya alam itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita, serta dia juga tidak hanya penting bagi kehidupan manusia, tapi juga penting bagi kehidupan para hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga sumber daya alam kita agar tetap terjaga. Berikutnya adalah apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sumber daya alam. Jadi, jika kita tidak memiliki sumber daya alam, otomatis segala kegiatan dari manusia, segala kegiatan atau aktivitas manusia itu akan terhambat karena
sumber daya alam ini merupakan salah satu acuan atau pedoman penting dalam menjalankan aktivitas manusia. Oleh sebab itu, sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan kita karena sumber daya alam ini membantu manusia dalam membangun rumah, sumber pangan dan obat, memproduksi barang, mengedarkan energi dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai manusia dan kita sebagai siswa, kita tidak memiliki sehingga jika kita tidak memiliki sumber daya alam, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kondisi sumber daya alam kita saat ini? Jadi banyak sumber daya alam yang tersedia di bumi ini sudah mulai menipis. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, bencana, dan penggunaan energi yang berlebihan. Bagaimanakah cara agar sumber daya alam kita tidak habis? Atau bagaimana cara supaya sumber daya alam kita itu tidak berkurang? Yang pertama itu melalui program renewalisasi. Itu seperti program menanam pohon kembali setelah ditebang. Jadi kita tidak boleh asal tebang saja, tapi setelah ditebang pohonnya kita menanam pohonnya, menanam kembali agar kelestariannya terjaga. Yang kedua, menjaga kebersihan. Mulai dari sekarang itu kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan yang kita tinggal saat ini bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga, daur ulang. Ini merupakan proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, menggunakan sumber daya alam yang terbarukan seperti tenaga surya air atau angin sebagai pembangkit listrik. Sampai di situ materi kita tentang sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya lagi, Pak akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas kelompok. Jadi karena kalian hanya berjumlah 2 orang, maka Pak akan membagi kalian dalam satu kelompok. Nanti Pak akan kirim soalnya ke dalam grup kelas. Sudah masuk? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Silakan diskusi untuk sekarang. Bambang tolong geser sedikit Kobi agar Siap Pak. Gimana adik-adik? Sudah? Sudah Pak. Oke, mantap sekali. Sekarang Pak mempersilakan kalian untuk maju dan mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Untuk ada kesempatan Pak, silakan. Betul sekali, berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Terima kasih adik-adik. Oke, demikian materi kita hari ini. Sebelum itu, Pak akan melakukan penguatan kembali untuk menilai sejauh mana pemahaman adik-adik tentang sumber daya alam ini. Oke, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama kepada Bambang. Menurut Bambang, sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam itu adalah sumber daya yang ada di alam Pak, yang dimana sudah disediakan oleh alam itu sendiri. Oke, betul sekali. Terima kasih Bambang. Ya Untuk Pak. Obi, sebutkan contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu seperti pohon, yang tidak dapat itu seperti gas. Oke, mantap. Ternyata adik-adik sudah memahami materi tentang sumber daya alam ini. Yang terakhir, sebutkan salah satu cara agar pengelolaan sumber daya alam kita di bumi ini tidak habis. Saya Pak. Oke, Obi. Melakukan reboisasi. Oke, betul sekali. Berikan aplaus. Oke, jadi adik-adik, sumber daya alam ini itu sangat penting. Jadi sehingga dapat kita ingat, sumber daya alam itu harus digunakan dengan bijak dan berkelanjutan. Generasi muda seperti adik-adik sekarang ini harus memiliki peran yang besar dalam menjaga sumber daya alam. Ingat, dalam perubahan dimulai dari hal kecil
yang kita lakukan dalam sehari-hari. Sekarang mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya minta teman Bambang untuk kita materi hari ini dengan doa. Oh, baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam Bapa dan Putra. Oke, demikian materi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah Pak.